Trade deal antara Indonesia dan Amerika, mengapa banyak yang mengatakan bahwa ini adalah jebakan Batman? Karena kalau kita lihat dari perjanjian perdagangan yang ada, yang dikhawatirkan adalah yang pertama, komponen ini bukan hanya masalah perdagangan barang, tapi juga terdiri dari perdagangan jasa, investasi, dan kalau kita lihat adalah komitmen Indonesia untuk membeli berbagai macam produk Amerika Serikat yang perlu kita ingat bersama, ada poin-poin requirement atau persyaratan yang Indonesia longgarkan. Beberapa concern diantaranya saya ambil contoh mengenai standar kesehatan. Standar kesehatan, kita harus menerima standar kesehatan Amerika Serikat dengan FDA-nya. Banyak sekali tentu saja produk-produk Amerika yang dipertanyakan. Contohnya soybean, Amerika Serikat menggunakan GMO atau Genetically Modified Object. Dan itu GMO itu banyak sekali negara-negara yang tidak menyetujui atas alasan kesehatan karena dampaknya bisa mempunyai dampak yang tidak baik bagi kesehatan dalam jangka panjang. Di sisi lain ada juga halal certification. Indonesia diminta menerima halal certification versi Amerika Serikat. Kemudian juga masalah MRL atau residual. Indonesia juga diminta untuk menyetujui standar MRL Amerika Serikat. Itu baru hanya beberapa contoh di sektor kesehatan yang menjadi concern Indonesia. Contoh lainnya di trade in services. Indonesia menyetujui meletakkan data center di Amerika Serikat. Kemudian juga Indonesia di sisi investasi, Indonesia diminta memberikan relaksasi kepada investment di Amerika Serikat, termasuk akses terhadap critical minerals. Beberapa concern tersebut juga diikuti dengan komitmen satu pihak. Komitmen Indonesia untuk membeli produk-produk Amerika Serikat dengan jumlah yang sangat spesifik, dengan angka atau value yang sangat spesifik. Yang sangat dikhawatirkan adalah mengapa Amerika Serikat begitu memaksakan kehendaknya Indonesia membeli produk-produknya dengan mengikuti standar-standar Amerika Serikat. It's a real shame for the US. Memaksakan produk-produknya masuk ke Indonesia dengan cara menekan seperti ini. Kalau memang produk-produk Amerika Serikat itu kompetitif, memang sehat secara secara prosedural kesehatan itu baik, mengapa Amerika Serikat begitu ketakutan dan memaksa untuk memasukkan produk-produk mereka ke pasar Indonesia? Justru ini membangunkan kesadaran akan kesehatan masyarakat Indonesia. Mengapa Amerika memaksakan produk-produknya masuk? Dan masyarakat tentu saja sekarang, apalagi Gen Z, mereka sudah sangat pintar. Mereka akan mempelajari betul apa itu US FDA, apa itu GMO, apa itu MRL, dan mereka akan mempelajari betul apa dampak kesehatan bagi masyarakat. Ketika satu negara memasarkan produknya itu masuk di bawah kategori-kategori yang mereka paksakan, justru ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih teliti membeli produk-produk Amerika Serikat. Sedangkan untuk pembelian-pembelian lain seperti contohnya Boeing, memasukkan Amerika Serikat investasi, tentu saja juga itu menjadi pertanyaan sebagian besar masyarakat Indonesia. Siapa yang akan membiayai pembelanjaan tersebut? Siapa yang akan bertanggung jawab bagaimana procurement dari pembelanjaan tersebut? Dan tentu saja masyarakat Indonesia berhak memastikan bahwa segala pengeluaran yang terjadi adalah sesuai dengan kebutuhan Indonesia dan memang diperlukan oleh Indonesia, bukan atas penindasan Amerika Serikat.